Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, boleh kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, setelah ini kita absen dulu ya. Ya, untuk absen sendiri itu alhamdulillah sudah lengkap. Kita lanjut ke materi ya. Untuk materi kali ini kita bahas adalah tentang DNS server. Nah, di sini kita akan mengulik tentang pengertian apa itu DNS server dan cara mempraktekkan tentang konfigurasinya. Ya. Setelah ini Bapak akan menampilkan video pembelajaran tentang DNS server sendiri. Ya, untuk anak-anak silahkan diperhatikan agar mengerti tentang apa itu DNS server. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini yaitu DNS server. Kepanjangan dari DNS server yaitu Domain Name Server. Untuk pengertian dari DNS server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan sebab perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Selanjutnya yaitu fungsi DNS. Dari penjelasan apa itu DNS, Anda pasti sudah bisa mengira-ngira bagaimana sebetulnya DNS berfungsi. Namun, supaya lebih jelas, berikut kami jabarkan 3 fungsi DNS. Yang pertama yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Terus yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Terus yang ketiga, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Nah, sebelum masuk ke penjelasan cara kerja DNS, Anda tentu bertanya kenapa harus menggunakan DNS. Nah, mengapa kita harus menggunakan DNS? Untuk kelebihan dari DNS sendiri yaitu yang pertama lebih mudah untuk berinternet, terus yang kedua lebih konsisten dalam penggunaan, yang ketiga lebih mudah dikonfigurasi, yang keempat lebih aman. Selanjutnya yaitu cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan. Dimulai proses meminta informasi atau DNS query. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Tanpa perlu basa-basi lagi, berikut adalah penjelasan soal cara kerja DNS, semua diurutkan tahap per tahap. Yang pertama yaitu DNS query. DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Tahapan ini dimulai ketika Anda mengetikkan URL ke address bar. DNS server kemudian mencari informasi file host. Jika informasi yang dicari tidak ditemukan, server akan berusaha mencari kepingan informasi atau rekam informasi yang pernah tercatat di sistem atau cache. Dalam tahapan awal sendiri, terdapat 3 jenis DNS query. Ketiganya adalah recursive query, iterative query, dan non-recursive query. Selanjutnya yang kedua yaitu recursive query. Untuk
user memberikan hostname yang mana kemudian DNS resolver harus berikan jawaban. Ada dua kemungkinan jawaban yang diberikan. Yang pertama, DNS akan menyediakan informasi relevan setelah mencari di root server ataupun authoritative name server. Yang kedua, browser akan menampilkan pesan error karena informasi tidak bisa ditemukan. Ya, selanjutnya nomor 3 yaitu iteratif query. Ya, user memasukkan hostname dan server akan mencari cache yang relevan di memori. Jika tidak berhasil, dan server akan mencari informasi di root server dan alternative name server yang paling dekat dengan dan relevan dengan DNS zone. Ya, selanjutnya nomor 4 yaitu non-recursive query. Ini merupakan proses pencarian informasi yang tercepat. Tipe ini tidak memerlukan pencarian di root server atau alternative name server karena data yang dicari tersimpan dalam cache. Ya, lanjut nomor 5 yaitu DNS recursor atau DNS recursive resolver. Ya, ini DNS recursor yang merupakan tahapan pertama pencarian informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache, sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau Internet Service Provider (ISP). Nah, itu nomor 6, root name server. Root name server merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Server ini tidak memiliki jawaban tepat untuk informasi yang dicari. Akan tetapi, server ini bisa meneruskan permintaan informasi ke pihak yang lebih mengetahui. Ya, lanjut nomor 7 yaitu TLD name server. Dari root name server, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain TLD seperti .com, .org, .edu, .id, dan .au dan sebagainya. Memiliki server yang spesifik dengan membaca informasi ini dan bisa meneruskan mencari informasi ke server yang benar-benar memiliki data yang dicari. Nah, ini untuk itu yaitu adalah sistem yang akan membaca jenis informasi dari top level domainnya. Nomor 8, authoritative name server. Ya, setelah menemukan clue di mana server yang diinginkan, sampailah kita pada authoritative name server. Server satu ini memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju. Ketika informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, maka browser akan melakukan situs web atau halaman yang Anda minta di awal. Tentu saja hasil pencarian ini memiliki masa waktu tertentu. Lanjut. Ya, sekian penjelasan dari saya. Lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi DNS server yang kalian lihat pada video barusan, apakah ada yang ingin bertanya terkait materi DNS server? Jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Baik, Roni. Untuk kekurangan dari DNS server itu sendiri, yaitu yang pertama, pengguna memiliki batasan penggunaan nama untuk halaman situs. Yang kedua, DNS server lebih sulit diimplementasikan. Yang ketiga, nama domain sangat terbatas. Nah, itu kekurangan dari DNS server. Ada yang ingin bertanya lagi selain Roni? Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengkonfigurasi DNS server pada Cisco Packet Tracer. Nah, untuk anak-anak, saya minta untuk memperhatikan saya saat mengkonfigurasi DNS server.
Langsung saja kita ke Gacisco paket tracernya. Baik, yang pertama untuk mengkonfigurasi DNS server, yaitu kita memberikan sebuah server terlebih dahulu. Nah, menggunakan satu server. Nah, selanjutnya kita menggunakan suite. Kita kasih satu suite. Nah, setelah itu kita kasih 2 PC aja. Lalu setelah itu kita kasih kabel. Di sini menggunakan kabel otomatis. Selanjutnya kita setting terlebih dahulu di servernya. Kita ke service, lalu kita ke DNS, lalu DNS service-nya kita on-kan terlebih dahulu. Kita kasih nama utm.net. Nah, setelah itu kita kasih addressnya, yaitu 192.168.87.2. lalu kita add. Nah, setelah itu kita ke desktop, kita kasih IP-nya, yaitu 192.168.87.2. Setelah itu ke subnet mask, lalu isikan gateway-nya. Gateway-nya yaitu 192.168.87.1. Nah, setelah itu kita ke PC-nya. Setelah itu kasih IP address-nya, yaitu 192.168.4. lalu ke subnet mask, terus default gateway-nya kita kasih 192.168.87.1. Untuk DNS-nya kita kasih 192.168.87.2. Terus selanjutnya ke PC 0-nya, kita ke desktop, lalu ke IP, isikan lagi IP-nya 192.168.87.5. terus ke default gateway-nya 192.168.87.1. ke DNS-nya 192.168.87.2. Setelah itu kita coba kirim pesan dari PC ke PC terlebih dahulu. Nah, sukses. Setelah itu kita dari PC ke server. Sukses. Nah, untuk cara melihat ke domainnya, ke webnya, yaitu kita ke desktop, terus ke web. Kita isikan
domainnya yang tadi adalah utm.net. Nah, kalau muncul seperti ini, tandanya sudah berhasil untuk konfigurasi DNS server pada Cisco-nya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ajungkan tangan. Ya, Abdul. Untuk cara men-setting IP otomatis pada PC, yaitu caranya ke server, terus ke service, lalu kita ke DHCP. Nah, lalu kita on, terus kita klik yang ini ya. Terus default gateway-nya kita kasih 192.168.87.1. Terus DNS servernya kita kasih 192.168.87.2. Lalu kita save. Nah, setelah itu kita ke PC-nya, coba setting IP-nya menjadi otomatis DHCP. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Oh ya, lupa saya, maaf. Untuk start IP-nya dari dari 4. Lalu kita save. Coba lagi. Nah, seperti ini. Lanjut ke PC yang satunya juga. Nah, kita coba ke webnya dengan cara ya ke desktop, lalu ke web browser. Kita ketikkan domainnya yaitu utm.net. Nah, berhasil. Ada yang ingin bertanya lagi selain Abdul? Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya tutup pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.